Jadi cerita ini seolah-olah itu di framing, ya, untuk bagaimana supaya orang itu percaya. Nah, caranya bagaimana? Maka cerita ini diolah sedemikian rupa. Gitu. Makanya sampai banyak orang-orang yang hidupnya itu sebenarnya dibilang pas-pasan juga bahkan kurang. Karena takut dengan akan terjadinya seperti itu. Orang tahu ngelakoni kok muni elek. Nah, orang-orang yang ngomong kalau ini jelek dia nggak pernah ngerjakan. Goyang peceraian ndak wis wonge. Dan wis tahu ngelakoni ro efeke baru ngomong jelek. Jeleke diomongno tapi perilakunya dilakoni. Jadi menurut saya orang yang menyampaikan seperti itu koyoknya bener. Memang begitulah cara kita itu supaya kita itu bukan bertemu, merasakan Tuhan, merasakan keberadaan Tuhan. Karena kalau manusia kok bisa ketemu Tuhan, berarti itu bukan manusia, yaitu Tuhan. Makanya ada orang yang mengklaim bahwa dirinya Tuhan, bahkan sampai jadi sesembahan sampai sekarang. Ya, di pemeluk agama lain kan ada itu, manusia dituhankan. Tapi ya terserah. Wong itu sesuai dengan perasaannya. Dia merasa Tuhan ya sudah. Bagi kita yang waras, ya gak usah ikut-ikutan nyembah Tuhan yang ngaku-ngaku. Jelas Tuhan itu datang kena kini rolan kino yang ngopo. Berarti sudah nggak perlu dibayangkan seperti apa dan dinyana seperti apa, nggak perlu. Tuhan itu satu hu itu kebenaran. Ya benar adanya kita dan benar hidup kita ini loh Tuhan. Segitu lah wes. Terus malah sopo to sing ngawiti kok wong terus mari golek Tuhan barang iku. Kok terus. Nah ini lho penyebabnya dari awal manusia itu loh. Wong kan ini nek kurang gawean Mas, terlalu pinter. Akhirnya tambah dadi goblok-gobloknya wong. Nah ini ada lagi Pak, yang mungkin nanti Pak Darno bisa meluruskan. Dan ini sendiri juga menjadi pertanyaan dalam benak saya Pak. Terkait katanya Dajjal bahwa yang bisa membunuh Dajjal itu kan hanya Nabi Isa. Katanya kan seperti itu Pak. Nah timbul dalam pikiran saya Pak Darno, jadi ini Nabi Muhammad itu Nabi terakhir gitu. Panutannya mau sak dunia. Lah kenapa sih materi Dajjal kok malah Nabi Isa para Nabi Muhammad? Nah itu loh Pak Darno. Perlu pelurusan Pak Darno. Ini gak usah perlu ngelurus loh Mas, gak usah. Masalahnya gini loh. Dari zaman dulu, pertama kali ada agama yang dibawa ke sini, itu sudah menceritakan itu. Nah pertanyaannya, Dajjal turun untuk apa? Ya Dajjal turun di bumi dan waktu itu di musim Nabi Isa itu kapan pasnya, tahun berapa? Semuanya hanya membicarakan tentang akhir zaman. Nah, orang yang membicarakan akhir zaman dari dulu sampai sekarang zamannya masih utuh. Orang yang bicarakan sudah mati semua. Ini loh masalahnya. Terus kapan ini cerita ini? Sampai kena pulpen sing ngene cerita. Nah, makanya bahkan diceritakan bahwa dunia niki wis tuwek. Dunia iki wis tekenan. Itu dari dulu kala. Karena orang yang cerita itu ternyata juga pernah dengar cerita dari orang terdahulu. Orang terdahulu juga pernah dengar cerita dari terdahulu. Orang yang terdahulu juga pernah dengar cerita dari orang yang dahulu kala. Jadi cerita ini seolah-olah itu di framing, ya, untuk bagaimana supaya orang itu percaya. Nah, caranya bagaimana? Maka cerita ini diolah sedemikian rupa. Itu. Makanya sampai banyak orang-orang yang hidupnya itu sebenarnya dibilang pas-pasan juga bahkan kurang. Karena takut dengan akan terjadinya seperti itu. Akhirnya ya gak maju. Nah untuk apa kerja?
Nanti kerja tiwas kita menumpuk harta tiba-tiba kiamat. Percuma. Akhirnya apa? Wis gak usah kerja lah. Wis ndikir wae, umak-umik wae bendino. Nggih. Akhirnya apa yang terjadi? Umat, Pak. Tanggane wis do keringetan dono sawah. Wis do macul. Dene sik enak-enakan lungguh mbek umak-umik. Akhirnya tetanggane berhasil dengan pertaniannya, dengan usahanya, sudah bisa beli sepeda motor, sudah apa? Dia masih mempertahankan sepeda ontel sing pateke wae ora ana ditaleni kawat. Nah, ini ajaran ini kalau nggak segera diluruskan, maka orang-orang Nusantara, terutama orang-orang Jawa sing lagi kumat, sama saja dengan memelihara kemelaratan yang berlarut-larut. Karena dogma-dogma yang menakutkan itu. Kita nggak usah ngomong begitu. Kalau alam ini menghendaki, nggak usah direncanakan, nggak usah dirancang. Contohnya Gunung Merapi, contohnya Gunung apa? Bromo. Bromo, oke. Ya. Direncanakan, dirancang ini akan begini. Tiba-tiba yang rencanakan keselen, gunungnya lagi meleduk. Nah itu loh. Nah makanya kalau gak pengen kena erupsi dari gunung itu, jauh-jauhlah membuat rumah dari gunung yang berbahaya itu. Nah sing kono enak toh daripada diruancang. Ya, bahkan ada kasepuan yang membicarakan bahwa wah ini penunggunya murka dan lain sebagainya. Nah waktu meledos kira-kira penunggunya gak melok kobong kira-kira. Paling melaju dhisik, Pak. Jadi alam sudah seperti ini itu nggak usah dirancang-rancang, nggak usah dibicara-bicarakan, ya nggak usah dinyana-nyana. Karena alam begitu mau ada erupsi itu sudah ada pertandanya kok. Diawali dari layar kecil. Nah bersiap-siaplah orang itu, jangan nantang. Itu di laut mau ada gelombang besar itu diawali dengan gelombang yang kecil, yang sangat keras. Lalu kita itu karena sudah percaya dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki nggak apa-apa. Nyatanya di pantai mana kemarin berapa orang yang diseret ombak. Nah, itu kan karena kesombongannya. Makanya kalau orang itu diseret ombak berarti dia itu di tepi pantai. Bukan ajab dari Tuhan ya Pak. Tuhan kok ngajabi, Tuhan capopo. Nah ya makanya Tuhan mengajab itu kebenaran itu loh. Coba kamu jangan di tepi pantai. Gak mungkin kamu diseret ombak. Masa ada orang di atas bukit, di atas gunung terus tiba-tiba diseret ombak. Nah ini loh baru mungkin bisa dikatakan aneh bin ajaib. Yang namanya di dekat api kalau kebakar itu ya wajar. Kita bermain air basah itu ya wajar. Gitu loh. Nah rata-rata orang yang jadi korban ini kan orang-orang nantang toh. Tapi begitu melihat tanda-tanda alam itu mau lahar, mau ada apa saja. Kalau kita masih ada kesempatan menyingkir dari tempat-tempat yang bahaya ini, kan aman. Tapi kalau otaknya sudah kotor, otaknya masih kebuka dengan kotoran-kotoran sampah itu tadi, sudahlah nanti kalau Tuhan nggak menghendaki nggak apa-apa kita, aman. Karena takdir itu ditentukan oleh Tuhan. Aneh kebelkan lahar melomot. Nah inilah yang perlu supaya kita itu keluar dari ajaran Nabi Muhammad tadi. Atau kita itu harus kafir, atau kita harus berani mati. Nah itu diantaranya. Supaya kamu itu tahu kesatuan, kebenaran yang sebenarnya. Itu. Kalau alam ini kita lawan, apa yang terjadi? Tuhan ini kebenaran satu, mati kita. Ini loh. Nah caranya kepingin tahu kebenaran atau kesatuan, ya maka kita kafir dalam menutup jangan sudah. Karena Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan nggak menentukan kita nggak akan mati, ya sudah tutuplah hatimu di situ. Kebelkan lahar ya, di samping cemet ya melomot. Jadi kalau dihubungkan dengan ini semua, mungkin jawaban yang ketiga itu semuanya menurut saya
benar bagi orang-orang yang paham. Tapi bagi orang-orang yang tidak paham, jangan hanya diberi jawaban tapi nggak berani menguraikan. Ini malah menyulitkan nanti. Apa maksudnya itu? Malah bingung sendiri. Nah, itu. Maka setiap memberikan penjelasan, setiap memberikan ajaran itu harus dijelaskan dengan detail. Maka di sini setiap apa yang saya sampaikan, saya urai satu persatu ya gitu. Masalahnya apa? Supaya yang namanya belajar itu berarti orang tidak tahu atau tidak bisa. Terus datang ke sini saya beri pelajaran yang dia tidak bisa, tidak tahu. Akhirnya ya percuma toh. Hanya bisa berkata-kata tapi tidak tahu arti dari kata apa yang saya sampaikan.